saya Jessica Joyce Teh. Saya dari Universitas Patriarta Goa. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Wahyuningsi Eskep, NS, MKes, MKep. Di sini saya akan memberitahu tentang interaksi obat terhadap makanan dan herbal. Saya akan memberitahu panduan aman dalam mengkonsumsi obat sehari-hari. Apa sih itu interaksi obat? Interaksi obat adalah di mana keadaan pada saat kita selesai meminum obat, lalu kita memakan makanan maupun minum minuman ataupun herbal, dan itu dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh kita. Interaksi obat ini dapat menyebabkan obat menjadi kuat maupun lemah, lalu dapat menimbulkan efek samping. Maka dari itu, kita semua sangat penting untuk mengetahui interaksi obat agar obat tetap aman dan tetap efektif untuk dikonsumsi. Kakak, mengapa interaksi itu dapat terjadi, kakak? Jadi teman-teman, beberapa makanan maupun herbal itu dapat menghambat atau mempercepat penyerapan sebuah obat, lalu mengubah metabolisme dalam hati, mempengaruhi distribusi obat dalam darah, memperkuat atau memperlemah efek sebuah obat, dan menyebabkan efek samping yang baru saat digabungkan. Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet! Oh, contoh interaksi obat pada makanan. Nah, contohnya itu susu. Produk susu itu mengandung kalsium yang dapat mengikat antibiotik. Nah, akibatnya obat tidak terserap secara optimal. Lalu, infeksi pun sulit disembuhkan. Saran: hindari susu 1-2 jam sebelum maupun sesudah mengkonsumsi obat tersebut. Yang kedua ada jus grapefruit atau jeruk bali. Jeruk bali dapat menghambat metabolisme di banyak obat. Contohnya obat jantung, lalu ada obat anti hipertensi, lalu ada obat statin dan obat antisietas. Akibatnya obat menumpuk dalam tubuh, lalu menimbulkan risiko efek samping yang meningkat. Sarannya, hindari jus grapefruit selama terapi obat tertentu. Selanjutnya, ada makanan kaya vitamin K. Makanan yang mengandung banyak vitamin K ini contohnya seperti brokoli, kangkung, dan bayam. Nah, makanan atau sayuran ini dapat mengurangi efek dari obat pengencer darah seperti warfarin. Nah, akibatnya risiko pembekuan darah itu dapat meningkat. Saran: mengkonsumsi sayur tetap boleh, asal dengan jumlah yang stabil tiap hari. Oke? Selanjutnya, ada makanan tinggi serat. Nah, makanan yang tinggi serat ini dapat menurunkan penyerapan obat tertentu seperti digoxin. Saran: jeda 1-2 jam antara obat dan makanan kaya serat. Oke, selanjutnya ingin bertanya apa? Silakan. Interaksi obat pada herbal. Nah, jadi gini. Hypericum perforatum, yaitu obat herbal mood. Obat ini sangat kuat mempengaruhi enzim metabolisme dalam obat, lalu dapat mengurangi efektivitas obat HIV, kontrasepsi, antidepresan, dan anti kejang. Risikonya, kehamilan tidak direncanakan, terapinya gagal, serta efek samping yang serius.
Yang selanjutnya ada ginseng. Ginseng dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, teman-teman. Nah, ginseng interaksi dengan obat pengencer darah dan obat diabetes. Selanjutnya ada obat apa? Ya, selanjutnya ada obat ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini, teman-teman, dapat meningkatkan risiko perdarahan bila dikonsumsi bersamaan dengan warfarin dan aspirin. Oke, selanjutnya adalah rempah-rempah yang pernah dicuri oleh Belanda. Skip. Apa tuh? Kunyit. Ya, jadi guys, kunyit ini ternyata bisa meningkatkan efek obat pengencer darah. Nah, jika dosis tinggi dapat mengganggu penyerapan beberapa obat. Selanjutnya, sama rempah-rempah juga yang pernah dicuri. Selanjutnya, jahe. Jahe dapat memperkuat efek pengencer darah dalam dosis besar. Kita masuk di prinsip aman dalam mengkonsumsi obat bersamaan dengan makanan maupun obat herbal. Diperhatikan, oke? Kalau orang jelasin, didengarin, oke? Nah, jadi begini. Yang pertama, selalu baca aturan pakai. Kan biasanya tuh kan di obat, di makanan, maupun di obat herbal. Nah, itu pasti ada aturan pemakaian, aturan pakai, aturan konsumsi, begitulah kan. Nah, selalu dibaca tuh, karena beberapa obat harus diminum sebelum makan, sesudah makan, dan atau tidak boleh bersamaan dengan makanan lainnya atau herbal lainnya. Jadi tidak boleh dimakan bersamaan, obat itu dimakan bersamaan dengan makanan lainnya seperti susu tadi. Nah, sama obat herbal. Nah, selanjutnya beri jeda waktu. Seperti saran di awal, beri waktu 1-2 jam antara obat maupun makanan ataupun obat herbal. Nah, agar obat ini dapat bekerja dengan optimal dalam tubuh kita. Yang selanjutnya adalah menghindari meminum obat dengan minuman lain selain air putih. Kenapa tuh, Kak? Ya, karena air putih itu dapat membantu obat itu larut dalam tubuh kalian, guys. Tidak mungkin kalian itu meminum obat dengan teh, kopi, cappuccino, boba, atau apapun itu, apalagi susu. Ya, enggak boleh lah. Bagaimana juga kalian meminum obat kalau kalian minumnya dengan minuman lain, enggak bekerja lah obat itu dalam tubuh kalian. Tidak efektif lah namanya itu obat. Ya begitu, guys. Nah, selanjutnya beritahu tenaga kesehatan bahwa kalian mengkonsumsi obat herbal atau suplemen lainnya. Nah, termasuk jamu, ramuan tradisional, lalu kapsul herbal, dan teh herbal, serta suplemen diet. Oke. Ya. Selanjutnya, waspada. Jadi, waspada gejala interaksi. Nah, gejalanya itu seperti pusing, mual, jantung berdebar. Jadi, tekanan darah itu naik turun. Lalu, obat itu tidak bekerja selama 3 hari. Maksudnya begini. Jadi, kita sudah mengkonsumsi obat selama 3 hari, tetapi obat itu tidak juga berefek. Nah, itu menjadi pertanyaan. Apakah mungkin kita mengkonsumsi obat ini bersamaan dengan makanan atau herbal lain? Ataupun, jadi tanyakan itu sama dokter. Oke? Cihuy! Jadi, interaksi obat dengan makanan ataupun herbal itu nyata. Itu ada dalam kehidupan kita. Dan
dampaknya pun tidak kecil. Dampaknya cukup besar terhadap efektivitas pengobatan maupun keselamatan kita. Jadi, dengan mengetahui makanan ataupun herbal apa yang harus kita hindari atau kita beri jeda, kita dapat memperoleh manfaat yang optimal dari obat yang kita konsumsi. Ingatlah selalu konsultasikan dengan dokter, apoteker, maupun tenaga kesehatan lainnya. Oke, sekianlah video edukasi dari saya. Kiranya edukasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi dirimu, bagi dia, bagi teman-teman, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, adik, kakak, nenek, kakek, sanak saudara. Biarlah kiranya kita semua dapat dihindari dari interaksi obat yang berlebihan, seperti kita sampai di penghujung video. Dengan ini saya, Jessica Joyce, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.